Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, selama bertahun-tahun saya membantu ribuan klien saya menghadapi kasus perselingkuhan suami. Saya tuh banyak mempelajari hal-hal yang mungkin bisa saya ambil hikmahnya dan bisa saya bagikan pada Bunda sekalian. Ya, termasuk apa saja sih pelajaran hidup yang bisa kita dapatkan dengan hadirnya wanita pihak ketiga alias pelakor yang menghancurkan rumah tangga kita. Nah, ini saya akan bagikan pada Bunda di video ini. Tapi sebelumnya, kalau Bunda merasa rumah tangga Bunda sering cekcok, sering banyak masalah atau dihantam oleh badai perselingkuhan dan butuh solusi serta bimbingan, maka Bunda bisa konsultasikan dengan saya melalui nomor yang ada di sini. Oke, kita kembali ke topik ya Bun. Setidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadirnya pelakor kalau kita mau peka pada situasi. Nah, tapi 3 hal yang saya sampaikan ini tentunya sulit untuk dicerna ketika emosi kita masih tinggi nih dan aura kita masih negatif. Nah, setelah kita lebih adem, lebih ikhlas, lebih tawakal, maka insya Allah pikiran sama hati kita itu bisa memahami 3 pelajaran ini dari hadirnya pelakor. Jadi yang pertama Bun, hadirnya pelakor dalam rumah tangga kita itu memberitahu kita bahwa rumah tangga kita sejatinya sudah nggak beres sejak lama. Sekalipun hubungan kita dengan suami itu kelihatan kayak baik-baik aja, tapi faktanya ada hal yang sudah lama tersembunyi yang tidak kita ketahui. Dan itu artinya ada yang nggak beres dengan batin kita dengan suami. Dan kebanyakan suami itu selingkuh ketika dirinya memendam rasa penolakan dan ketidakpuasan dalam dirinya. Nah, dengan hadirnya pelakor ini, kita itu seolah dipaksa untuk belajar, ya, untuk lebih peka dan mau memperbaiki celah-celah ini agar jarak batin antara kita dengan suami itu bisa kita pangkas, ya, supaya lebih dekat dan lebih lengket lagi. Nah, tentunya ini hanya bisa kita lakukan ya ketika hati itu sudah lebih adem, lebih legowo dan lebih ikhlas menghadapi takdir yang gak mudah ini. Karena memang gak mudah Bun. Maka itulah tugas saya sebagai konsultan untuk membantu dan membimbing Bunda melalui ujian ini. Nah, kemudian yang kedua, hadirnya pelakor itu seolah ngasih tahu ke kita Bun, bahwa suami kita itu punya sisi lain yang kita nggak kenal. Ya, dari masuknya pelakor ini kita bisa tahu lewat celah mana pelakor itu bisa masuk dan bikin kita kecolongan. Misalnya nih, ada suami klien saya yang selama ini tampak baik-baik aja sama istrinya, tapi diam-diam punya selingkuhan. Dan ketika ditanya alasannya, dia mengaku ini ingin meluapkan amarah pada istrinya karena dulunya si istri ini pernah mengucapkan kalimat yang tidak berkenan di hati suami. Waktu itu, si suami hanya diam aja. Nah, ini bisa jadi suami ini termasuk suami tipe introvert dengan bahasa kasih, kata-kata afirmasi yang sangat sensitif terhadap kata-kata. Nah, setelah si istri ini belajar memperbaiki caranya berkomunikasi sambil berikhtiar mengembalikan aura positifnya, si suami ini akhirnya mau meninggalkan selingkuhannya. Nah, mungkin kita akan berpikir seperti ini Bun, itu kan hanya alasan suami aja untuk membenarkan perselingkuhannya. Iya benar Bun, saya juga setuju. Mau apapun alasannya, perselingkuhan suami itu memang tidak dibenarkan. Nah, tapi kalau kita hanya berpikir dari satu sisi saja tanpa mau membuka diri untuk berpikir dari sisi lain, maka masalah perselingkuhan suami kita ini malah nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau kita mau bijak dalam menghadapinya, mau terbuka untuk belajar seperti klien saya tadi, masalah akan lebih cepat selesai. Nah, kalau Bunda berpikir bahwa cara ini itu ribet dan susah, maka saya setuju Bun. Karena ini ya memang perjuangan dan jihad yang tidak mudah. Nah, itulah kenapa Bunda pastinya membutuhkan rasa legowo dan juga bimbingan, serta support system yang kuat untuk bisa mempraktekannya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga dari hadirnya pelakor, yaitu pelakor memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, bahwa kita itu butuh berkembang dan butuh perbaikan. Ya, mungkin kalau nggak ada pelakor hadir dalam rumah tangga kita, ya kualitas diri kita ya akan biasa-biasa aja. Bahkan mungkin kalau Allah nggak hadirkan pelakor dalam rumah tangga kita,
Bisa jadi kita kurang kenal sama Allah. Dan klien-klien saya banyak yang akhirnya bisa mengambil pelajaran ini sebelum akhirnya Allah kembalikan hati dan kesetiaan suaminya serta kembalikan keharmonisan rumah tangganya. Nah, bahkan nih ada klien saya yang pernah bilang ke saya seperti ini, Bun. Iya, Bun, saya sekarang sadar bahwa sebenarnya suami saya selingkuh itu karena Allah yang ambil hatinya dari saya. Selama ini saya sudah lalai dan jauh dari Allah. Dan lewat ujian ini, saya jadi lebih mendekatkan diri lagi sama Allah. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah, membuka hati untuk belajar mengambil hikmah dari hadirnya orang ketiga di dalam rumah tangga kita itu memang gak mudah. Dibutuhkan rasa legowo, rasa tawakal, batin yang tenang, serta energi spiritual yang kuat dan positif untuk bisa mencerna rencana Allah ini. Yaitulah kenapa selama berikhtiar menghadapi perselingkuhan suami, klien-klien saya ini saya dampingi dengan wasilah tasbih Karomah Ar-Rahman untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya dengan berkah energi dari tasbih Karomah Ar-Rahman ini, klien-klien saya akan dimudahkan ikhtiarnya dalam mengembalikan cinta dan kesetiaan suaminya seperti yang selama ini sudah sering terjadi. Jadi kalau Bunda ingin dibimbing secara profesional, maka Bunda bisa langsung hubungi saya melalui nomor yang ada di sini. Baik, saya Bunda Ayu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.